kalau kita bicara hukum itu tidak lepas dari sejarah. Gitu. Jadi karena dua-dua antara hukum dan sejarah kita sama-sama bicara sesuatu yang after the fact gitu ya. Jadi setelah fakta baru kemudian kita tuliskan. Ya, sejarah kan seperti itu. Ya kan? Karena sejarah nggak mungkin menuliskan masa depan ya. Kan gitu ya. Dia menulis yang saat ini atau yang ke belakang kan. Sama dengan hukum. Hukum itu selalu after the fact gitu ya. Bahwa hukum itu dituliskan setelah kejadian itu terjadi. Nah, kan itu. Jadi itu yang menurut saya satu hal yang mempunyai kemiripan. Nah, kemiripan lain antara hukum dengan sejarah, terutama di wilayah-wilayah bekas jajahan seperti Indonesia, ya, adalah kita masih dilingkupi oleh cara berpikir kolonial itu, penjajah itu. Hukum yang diajarkan di Indonesia sampai detik ini adalah hukum kolonial. Kita masih menggunakan kitab undang-undang perdata. Ya kan, benerin kalau saya salah nih, Marjolein. Wet book, ya kan, wet book gitu ya, kitab undang-undang itu bahasa Belandanya, ya kan. Ya. Jadi kita masih menggunakan itu. Jadi terbayang bahwa kolonialisme itu sebenarnya tidak pernah hilang dari bumi ini, kan gitu. Kita mencoba merubah itu. Salah satunya kan kita ada kitab undang-undang hukum pidana yang akan berubah mungkin dalam 2 tahun ke depan karena sudah ada kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Nah itu ya kan dalam hal penyusunan kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru didasarkan ya kan pada kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat oleh kolonial. Ya kan? Jadi tidak akan banyak ada perubahan ya di dalam pembuatan itu karena struktur dan cara berpikir kita ya kan masih di dalam cara berpikir penjajah. Nah itu yang cukup menarik sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dari bukunya Marjolein ini mengenai genosida Banda. Saya kebetulan juga banyak, bukan kebetulan ya, memang bidang saya itu adalah hak asasi manusia, hukum ya, dan spesifiknya saya banyak berkecimpung dalam hukum internasional dan juga hukum di Asia Tenggara terkait dengan hak asasi manusia. Satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat Asia Tenggara itu tidak jauh berbeda sebenarnya apa yang terjadi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Dan kemudian satu hal yang paling saya lihat dan ini cukup penting bagi saya sebagai pertama akademisi dalam bidang hukum internasional adalah Marjolein menjelaskan mengenai posisi tokoh yang namanya tadi saya sebutkan adalah Hugo de Groot ini. Hugo de Groot itu dikenal di seluruh dunia adalah sebagai bapak dari hukum internasional modern. Dan beliau adalah legal advisor, penasihat hukum dari VOC. Jadi terbayang, ya kan? Ya. Ada salah satu profesor namanya Anthony Enggi. Ya, dia namanya Anthony Enggi. Sebenarnya dia bukan orang, aslinya orang Sri Lanka. Tapi namanya ya tadi sudah dibaratkan gitu ya. Nah, Anthony Enggi itu menulis mengenai sovereignty and empire. Ya, dia mengkritik bahwa pada dasarnya hukum internasional adalah hukum yang sangat kolonial. Ya, jadi kalau kita melihat kejadian seperti apa yang terjadi di Ukraina misalnya, apa yang terjadi di Palestina dan Israel, di mana hukum internasional kita rasakan tidak ada gunanya, gitu ya. Ya karena hukum internasional pada dasarnya adalah hukum kolonial. Dan bapaknya adalah Hugo Grotius yang ditulis oleh Marjolein dalam buku ini. Dan Hugo Grotius itu pertama kali
menuliskan itu ya pemikirannya, dan salah satu pemikiran yang sampai saat ini intact gitu ya, tetap ada di dalam hukum internasional adalah dalam hukum laut internasional. Ada yang namanya United Nations Conventions on the Law of the Sea. Ya, yang mengambil pemikiran Hugo Grotius mengenai mare liberum, bahwa laut itu bebas. Ya kan? Yang dicoba oleh Indonesia dan Filipina ya, untuk kemudian ada yang disebut dengan kepulauan. Itu sebagai salah satu bentuk bagaimana Filipina dan Indonesia ketika itu untuk memperjuangkan apa yang menjadi sebuah ya, prinsip di dalam hukum internasional yang dikembangkan oleh Hugo Grotius, yaitu mare liberum. Nah, pemikiran yang dia kembangkan ini ya kan, pada dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan dari para colonial powers, ya, kekuatan-kekuatan kolonial yang pada saat itu adalah di Eropa. Nah, dan sebenarnya kalau kita bicara Hugo Grotius itu sangat dekat sekali dengan Indonesia sekarang ini atau Nusantara gitu ya. Pemikiran-pemikiran dia itu pada dasarnya didasarkan pada bagaimana menjaga kepentingan VOC. Nah, salah satunya ya adalah berkaitan bagaimana VOC ketika itu bisa merampas sebuah kapal yang terdampar di sebuah pulau yang namanya Temasek. Ada yang tahu Temasek di mana? Nah, Singapura. Nah, ada kapal galleon ya, kapal yang cukup besar yang membawa harta dari mana? Ya dari bumi Nusantara gitu ya. Untuk dibawa ke Eropa, terdampar di sana dan kemudian dijarah gitu ya, istilahnya gitu ya, diambil alih sebagai harta rampasan perang. Kenapa? Karena pada saat itu sedang terjadi perang antara Spanyol ya, dalam hal ini Holy Roman Empires gitu ya, Habsburg ya, dinasti ya. Jadi Holy Roman Empire itu is not holy as is not Roman kan gitu. Ya kan? Kenapa? Ya tidak holy karena dia bukan didasarkan pada papal hanya papalship atau paus itu hanya sebagai pendukung, dan bukan Roman juga gitu ya, karena dipimpin oleh emperornya, kaisarnya adalah orang Spanyol kan gitu, yang kemudian juga menjajah Belanda gitu kan. Jadi saya kira ya ini seperti sebuah sejarah yang berulang gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejarah Belanda, Spanyol menjajah Belanda, ya kan, Belanda menjajah sebagian besar wilayah Indonesia dan Suriname, Antilles, yang sampai sekarang juga nggak mau lepas, Curaçao gitu ya. Dan kemudian juga ya kita melakukan hal yang sama terhadap agak sensitif Timor Leste kan gitu. Jadi itu kan berputar. Nah, kenapa ini kemudian bisa terjadi? Kalau dari pandangan saya yang bukan sejarawan adalah kita nggak pernah belajar dari sejarah. Kenapa kita tidak belajar dari sejarah? Karena di sejarah ditutupi, ya kan? Jadi hal yang lain yang antara hukum dan sejarah itu mempunyai kesamaan adalah bahwa pada dasarnya bagaimana kita membentuk hukum dan membentuk sejarah itu tidak akan pernah objektif. Selalu di dalamnya ya kan didasarkan pada sebuah ideologi tertentu. Bahwa hukum internasional yang ada sekarang dasarnya adalah sebuah kolonialisme, karena yang menjadi tokoh di dalam hukum internasional modern, tokoh utamanya adalah legal advisor dari VOC, yaitu Hugo de Groot. Kan gitu. Yang banyak diceritakan di sini dan banyak dikritik juga, Mariolin juga menceritakannya di sini. Gitu ya. Banyak yang mengkritik dari Hugo de Groot ini gitu ya. Karena dia juga kemudian ya kan. Nah, salah satu pemikiran yang paling menarik dari Hugo de Groot adalah dia mendasarkan pemikirannya pada hukum alam. Ya, tapi dia membedakan hukum alam dia dengan hukum alam yang selama ini ada di Eropa. Ya kan, selama ini hukum alam yang ada di Eropa ketika itu gitu ya adalah didasarkan pada ya kan bahwa
hukum alam adalah hukum Tuhan kan gitu. Maka harus didasarkan pada kitab suci kan gitu ya. Nah, kebetulan gitu ya, ini sebuah kebetulan gitu ya, bahwa di Eropa ketika itu pemikiran adalah didasarkan pada Kristen, Katolik gitu ya. Jadi didasarkan pada itu. Tapi Hugo de Groot gitu ya, karena di Eropa pada saat itu sedang ada perang yang selama 30 tahun yang baru selesai pada 1648. Jadi perang 30 tahun yang kemudian pada 1648 ada perjanjian Westphalia. Dari perjanjian Westphalia itu menghasilkan satu hal yang cukup signifikan ya, di dalam peradaban manusia yang sampai saat ini masih ada, yaitu negara state, nation state atau negara bangsa yang kita kenal dan kita pahami sekarang. Dulu nggak ada yang namanya negara dalam konteks yang seperti kita kenal sekarang. Nah, saya kira kenapa kemudian VOC melakukan penjarahan besar-besaran dan sampai akhirnya kemudian bangkrut dan diambil alih oleh pemerintah Belanda ya karena hal ini. Perang 30 tahun pasti akan menghabiskan segala macam bentuk resources, sumber daya. Kalau mereka tidak keluar dari wilayahnya mencari sumber daya baru, ya kan, maka apa yang akan mereka dapatkan? Kan gitu. Ya kan? Dan kita harus pahami bahwa Belanda ya dibangun ya dari situ gitu ya, dari pala, dari orang-orang Wanda gitu kan, dari darah, keringat, nyawa ya kan, ya bangsa kita gitu ya. Nah, satu hal tadi yang saya sangat menurut saya sangat cukup penting yang tadi disampaikan Pak Bondan adalah bahwa kita perlu kritis dalam melihat sejarah ini. Sama halnya dalam kritis kita melihat hukum ini gitu ya. Kenapa? Karena tanpa kita melakukan critical discourse atau critical thinking terhadap hukum ini, ya kan, maka kemudian kita tidak akan bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Ya kan? Karena kalau misalnya kita hanya mendengarkan terkait dengan sejarah mainstream seperti ini, tidak hanya dalam konteks sejarah kolonialisme di Indonesia, di Banda dan di wilayah lainnya, tetapi juga sejarah yang dibangun gitu ya oleh pemerintah sekarang ini, kan gitu. Karena mereka akan membentuk sejarah-sejarah yang didasarkan pada kepentingan. Jadi tidak lepas sebenarnya, ya kan, antara sejarah dan hukum itu dari sebuah kepentingan. Bagaimana misalnya kolega-kolega di Belanda gitu ya yang meneliti mengenai sejarah, ya kan, yang didasarkan tentunya pada ideologi mereka. Dan ini ya kita waktu saya, Mariolen dan beberapa kawan di Amsterdam waktu kita diskusi ya sangat terlihat gitu ya. Ya, tujuannya adalah mereka membuka sedikit ya kan untuk sebuah pemaafan gitu ya, tanpa kemudian mau membuka semuanya dan mengakui kesalahannya. Jadi kondisi bersiap itu kan tidak, atau Gaza pada 7 Oktober 2023 itu kan bukan kondisi yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Kondisi bersiap 45 sampai 50 bukan kondisi yang ujuk-ujuk dan tiba-tiba ada. Itu adalah kekesalan, ya kan, kefrustasian yang kemudian dimanifestasikan, ya kan, atas sebuah perilaku yang sifatnya opresif dan kolonial, kan gitu. Jadi kalau kita melihat sejarah ini, ya kan, itu adalah sebagai sebuah kalau saya melihatnya tidak pada satu momentum saja. Jadi apa yang genosida di Banda gitu ya, itu menjadi satu pelajaran yang menurut saya sangat penting bagi sejarah dan juga bagi hukum, ya kan? Bagaimana seseorang yang sudah melakukan, ya kan, sebuah tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia, dan karena apa? Karena dia melihat orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, ya kan?
Ya kan, kemudian dihabisi begitu saja tanpa kemudian mempertanggungjawabkan dari tindakannya itu. Dan tindakannya itu didukung oleh negara, kan gitu ya. Dan kemudian dia bisa kembali ke rumahnya, ya kan? Dan kemudian tetap hidup sampai mati gitu ya. Kayak seseorang gitu ya. Di Indonesia juga ada yang kayak begitu. Pahlawan. Iya. Dan dianggap pahlawan gitu ya. Di Indonesia juga ada yang kayak begitu ya. Ya kan, udah melanggar hak asasi manusia gitu ya. Kemudian nggak bertanggung jawab secara hukum ya. Ya kan? Nah, kenapa? Karena dan kita menerima itu karena kita tidak pernah mempelajari sejarah gitu loh. Dan kita ditutupi oleh banyak hal, kan gitu. Ini sebuah kritikal karena paling tidak bagi saya dalam membuku itu membuka wawasan saya akan Banda, ya kan, wawasan saya akan hukum internasional itu seperti apa dan bagaimana pengaruhnya, ya kan, terhadap kondisi hukum internasional sekarang. Dan ini nanti buku mungkin saya nanti minta dikirimin ke UI untuk dijual ya. Bukan untuk ini saya, tapi untuk saya jual. Saya nanti mau ini jadi bahan bacaan bagi mahasiswa saya di UI, ya, untuk bisa memahami bahwa hukum internasional itu juga tidak ada dalam sesuatu yang vakum, kan gitu. Dan kita sebagai orang Indonesia dan Banda sebagai bagian dari Indonesia sekarang, kita harus memahami sejarah kita, ya bahwa Hugo Grotius itu seperti seseorang yang mengambil keuntungan sebenarnya, ya, dalam buku Marjolin juga dibilang gitu ya, dari apa yang terjadi di Banda ini gitu ya. Untuk apa? Untuk ya menaikkan dirinya gitu ya di dalam posisi yang cukup penting, ya, bahkan dalam sejarah masyarakat internasional, dalam sejarah hukum internasional. Nah, itu yang menurut saya cukup harus dikritisi sebenarnya. Bahkan seringkali gitu ya. Jadi di dalam mungkin juga nanti bisa kerjasama juga ya kan antara kita orang hukum dan orang teman-teman dari sejarah untuk ya kita bongkar itu ya kan sejarah dari hukum-hukum kolonial itu sendiri gitu ya. Satu contoh ya hukum internasional itu yang sampai sekarang masih tertera. Ya, bahkan di dalam sebuah perjanjian internasional ya, dalam Statuta International Court of Justice nih, yang sedang mengadili konflik Palestina antara Afrika Selatan dengan Israel. Salah satu bentuk sumber hukum di sana adalah customary international law atau hukum kebiasaan internasional. Yang kalau kita baca secara tidak sadar itu biasa aja. Tapi kalau kita baca itu secara sadar itu sangat kolonial sekali. Kenapa? Karena hukum kebiasaan internasional yang diterima oleh bangsa-bangsa yang beradab. Artinya itu kan kolonial sekali. Dalam konteks hukum itu bahwa ada bangsa yang beradab yaitu Eropa dan ada bangsa yang tidak beradab ya, yang itu adalah the rest of the world kan gitu. Ya, sisanya dari semuanya kan gitu. Dan itu masih sangat kolonial. Dan itu banyak dikritik. Nah, salah satu saya ingin mengungkapkan salah satu diskusi waktu itu terkait dengan waktu masih rancangan undang-undang kitab hukum pidana ya, undang-undang hukum pidana. Nah, itu salah satunya ada dalam pembukaannya, saya nggak tahu masih ada apa enggak. Ketika sosialisasi dan diskusi, itu ada kata-kata itu. Bahwa hukum ini adalah untuk hukum yang bangsa-bangsa yang beradab. Di situ kebetulan saya jadi peserta gitu ya dalam diskusi itu, dan salah satu perancangnya itu ada Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Saya bilang, Prof, ya kan, kata-kata itu sangat-sangat kolonial. Ya kan, saya menyarankan agar kata-kata untuk bangsa-bangsa yang beradab itu dihapuskan. Kan itu. Kenapa? Karena nggak ada bangsa yang tidak beradab, semua bangsa itu beradab. Hanya saja, nah ini standar keberadaban itu kan berbeda-beda. Kan itu yang harus kita lihat. Selama ini, ya kan, ini yang seringkali kita lihat bahwa keberadaban
itu selalu didasarkan pada standar Eropa, ya, sangat Eropa sentrik. Ya, dalam ilmu pengetahuan aja kita masih kayak begitu, ya kan? Dalam ilmu pengetahuan kita bahwa pengetahuan itu harus selalu materialistik dan rasional, ya kan? Tapi kalau kita lihat pengetahuan di dunia timur, kan tidak selalu didasarkan pada sesuatu yang materialistik dan rasional. Ada yang sifatnya itu di luar dari itu semua. Ya kan? Maka ada satu profesor dari Portugis gitu ya. Dia profesor ini sama kayak Marjolijn gitu ya. Jadi dia banyak mengkritik apa yang dilakukan oleh Eropa itu sendiri. Ya. Jadi dia bilang bahwa ada yang namanya absence of knowledge. Jadi pengetahuan yang absen. Dia tidak dianggap sebagai pengetahuan karena dia tidak memenuhi standar pengetahuan dari Eropa atau Barat lah kita sebutnya gitu ya. Tapi kalau ngomong Barat nanti disangkanya India kan gitu. Barat ya kan, Eropa dalam arti ini. Jadi Eropa sentrik, ya kan? Bagaimana cara kita bicara, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berpakaian, itu kan sangat Eropa sekali. Mau kita sadari atau bukan itu sesuatu yang jelek belum tentu, ya kan? Tapi kita juga harus melihat bahwa, ya kan, hal ini itu menjadi satu hal yang penting, ya kan? Bagaimana kita menumbuhkan identitas kita, ya sebagai, ya kan, sebuah bangsa gitu, nations, apapun itu, ya kan? Dan sebagai nations inilah kemudian penting untuk kita memperlihatkan siapa diri kita gitu, ya kan? Jadi ada satu hal yang cukup menarik tadi disampaikan gitu kan, berkaitan dengan isu kolonialisme ini. Jadi ada isu yang disebut sekarang dekolonialisasi gitu ya. Nah ini isu ini penting untuk kita membangun sebagai sebuah entrance ya, untuk membangun pemikiran kita untuk melihat diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka nonton film Marvel itu ada satu film seri di Marvel itu yang judulnya What If gitu ya. Jadi bayangkan kita, ya kan, bangsa apapun kita, apakah Wandan, Sunda, Minangkabau, Batak, Karo atau apapun kita, Gayo dan lain sebagainya, ya kan? Kalau kita ini tidak dijajah, ya kan? Tadi Pak Bondan bilang bahwa ya kita berpikir karena tadi begitu banyaknya mempengaruhi dan bahkan itu mempengaruhi mentalitas kita, mentalitas kita, bahwa sesuatu yang dari Eropa, dari Amerika Serikat gitu ya, ya Eropa juga kan gitu ya. Amerika Serikat kan Eropa juga ya, karena yang berkuasa masih kulit putih, ya kan? Bagaimana kalau kita tidak dijajah gitu ya? Seperti apa kita? Masalah kemudian kita mempunyai progres atau tidak, ya kan? Itu adalah sesuatu hal yang menjadi pilihan kita kan gitu. Seperti halnya bagaimana ya orang di Banda sebelum Portugis dan bahkan sebelum Eropa datang adalah sebuah bangsa yang sangat multikultur, ya kan? Tidak ada orang di situ, ada orang-orang dari India, ya kan, Arab, ya kan, Melayu, Jawa dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi satu bangsa yang sangat kosmopolitan pada dasarnya. Apakah bangsa yang seperti itu bisa dianggap bangsa yang tidak maju, yang tidak beradab? Kan tidak. Ya kan? Hanya karena faktor monopoli gitu kan, untuk mengisi kas di Eropa yang saat itu sudah perang selama 30 tahun, maka kemudian diperlukan sumber daya baru gitu, yang didasarkan pada gold, ya kan, glory and gospel gitu. Mana tuh urutannya, saya lupa tuh. Gospel, gold, glory ya. Ya, gold, glory, gospel gitu ya. Bergantung sih ya. Kalau misionaris kan ya gospelnya dulu kan gitu. Jadi itu. Jadi saya ingin menekankan bahwa
saatnya kita itu untuk kritis, ya kan, terhadap sejarah kita dan juga hukum kita gitu. Dan saya banyak belajar dari sini, ya, dari buku ini sebagai orang hukum dan sebagai orang yang mempunyai hobi atas sejarah, ya, karena ini membuka mata kita gitu ya, bahwa mungkin juga nih, ya kan, ini harus ada penelitian lebih lanjut, dan mudah-mudahan nanti saya bisa dapat dana untuk penelitiannya tuh, minta ke UI, ya kan, adalah mungkin juga bahwa hukum internasional yang sekarang ada itu terilhami, ya, Hugo de Groot itu terilhami oleh apa yang terjadi ya di wilayah Nusantara, dan spesifiknya adalah di wilayah Banda itu. Bagaimana mereka saling menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu ya. Jadi ini tidak hanya penting bagi kita, tidak hanya penting bagi Wandan, ini penting bagi Indonesia dan penting juga bagi hukum internasional untuk melihat dan mengkritisi kembali tokohnya, bapaknya gitu ya, dari hukum internasional modern, ya, terhadap bagaimana sejarah dan hukum itu dibentuk yang kemudian kita lihat pada saat ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.